Mbak? Barusan baru Aku murojaah ayat 73, teacher. 73. Permulaan Samud. Nah, yang kemarin itu Mbak, apa itu Qalu aji tanah? Bukan. Belum, tadi pada milih yang Samud. Wailah Samuda itu teacher. Oh, gitu. Wa ila samuda akhahum sholihah. Qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Itu sudah selesai satu ayat. Sudah. Oke, berarti tinggal lanjutnya ya. Coba saya lanjutkan. Takul fi ardillahi wala tamassuha bisu'im fayakhudzakum adzabun alim. Terus setelah itu kolal malau ya. Wazkuru idza'alakum Ba'di adi. Ya, kalau yang kemarin ba'di Teacher suaranya nggak jelas teacher. kayaknya mungkin teacher nggak usah pakai video kali. Putus. Mungkin karena pakai video keberatan. Suaranya nggak jelas, teacher. Mungkin videonya dimatikan. Suaranya putus-putus teacher. Halo, halo. Ya, sekarang kedengaran. Mungkin tadi agak jauh dari root WiFi. Oke. Sekarang kita lanjutkan wadhkuru idja'alakum khulafa'a mim ba'di adin. Jadi kalau kaum Samud itu kan setelah kaum Ad ya. Maka bunyinya wadhkuru idja'alakum khulafa'a mim ba'di adin wa bawwa'akum fil ardh وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Oke, saya ulangi lagi. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Jadi yang min ba'di qaumi Nuh diganti Ad. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di Adi wa bawwa'akum fil ard. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai pengganti atau penerusnya kaum Ad, ya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di adin ya wa bawwa'akum fil ard, dan kalian ditempatkan di bumi. Nah, kaum Ad itu seperti di surat-surat sebelumnya kan dia apa? Bisa apa tuh? Memahat gunung kan, memahat gunung. Maka di sini
tattakhiduna min suhuliha qusura. Jadi kalian bisa menjadikan dari dataran tinggi itu dijadikan benteng kan, benteng atau istana. Watan haituna minal jibali buyuta. Dan kalian menjadikan gunung-gunung itu dijadikan rumah. Itu. Terus fadkuru ala Allahi, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah, wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan jangan membuat kerusakan di bumi. Oke, mau dipenggal-penggal dibagi, mungkin biar mudah. Dari Mbak Novi, wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a mim ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ard. Berhenti di situ atau di ini ya? Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a mim ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ard. Oke, situ aja. Itu nanti Mbak Rina. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta. Itu jibala atau minal jibali? Karena itu nanti mirip dengan di ayat lain. Jibala. Ibala. Oke. Kalau yang di ayat lain itu ada wa tattakhiduna minal jibali gitu. Oke. Jadi itu punya Mbak Rina tadi, wa bawwa'akum fil ard, dan Allah menempatkan kalian di bumi. Tattakhiduna, kalian menjadikan min suhuliha, dari dataran tinggi itu kusuron, istana atau benteng. Watan haitunal jibala, dan kalian memahat memahat gunung, buyuta, menjadi rumah. Nah, terus punya Mbak Nonong, fadkuru ala Allahi, ala itu kan artinya sama dengan nikmat ya. Ala itu kalau kita ingat kan fabi ayyi ala irabbikum tukadziban, kan itu berulang kali kan. Maka dengan nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan kan gitu. Nah, ala itu artinya nikmat. Fadkuru ala Allahi, maka ingatlah nikmat Allah, wala ta'sau, dan janganlah ta'sau itu kayak berbuat apa di situ terjemahnya? Melampaui batas. Melampaui batas. Wala ta'sau, dan jangan melampaui batas fil ardi, di bumi, mufsidin, dalam melakukan kerusakan. Oke, silakan Mbak Novi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idz ja'alakum min ba'di Ingatlah ketika Allah menjadi khulafa ya. Ya. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa min ba'di 'ad. Ya. Kuat nggak, Mbak? Masih punya nafas nggak kalau berhentinya di fill up? Wa bawwa'akum fill up. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh. Bagus. Oke. Mbak Rina, bisa diulang dari wa bawwa'akum. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta. Oke, Mbak Nonong, fadkuru. Fadkuru ala Allahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Oke. Mbak Dini, silakan Mbak Dini yang wadkuru. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh. Oke. Oma bisa ikut Oma atau menyimak Oma? Mau coba-coba ikutan. Oke, Oma. Tangan kedua, Oma.
Wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha Ya, kusura wa kusura dalam situ ya. Kusura. ya. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha kusura. Terus watan hitunal jibala buyutan. Oke, baik Oma. Lanjut Mbak Desi. Oh, Mbak Desi nyimak. Oke. Jadi saya tutup fadhkuru ya yang penutup ayat fadhkuru ala Allahi wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Oke, coba kita rangkai dari 3 penggal tadi. Wadhkuru dan ingatlah idz ja'alakum ketika Allah menjadikan kalian khulafa pengganti mim ba'di 'adi sesudah kaum 'ad wa bawwa'akum fil ard dan menempatkan kalian di bumi. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna kalian menjadikan min suhuliha dari dataran tinggi kusura benteng kusura wa tanhituna dan kalian memahat aljibala gunung buyuta dijadikan rumah. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyuta. Fadhkuru maka ingatlah ala Allahi nikmat-nikmat Allah wala ta'sau dan jangan melampaui batas fil ardi di bumi mufsidin pelaku kerusakan. Oke, yang sudah terangkai silakan. Saya coba-coba walaupun patah-patah ya, teacher. Nah, boleh Oma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna Gul ya itu tinggi Oma ya. minta min suhuliha. Ya. Tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyuta. Ya. Fazkuru illa Allah gimana? Allahi. Fazkuru ala Allahi sorry. Wala ta'tau fil ardin. Ya. Oke Oma, enggak apa-apa nanti pelan-pelan sambil diingat-ingat. Artinya jadi
Wadkuru, apalagi kalau sudah familiar, kan kosakatanya itu. Itu sama dengan berarti ya, memahamkan. Oke, yuk Mbak Novi udah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min fusuliha Suhul, Mbak, suhul. suhu ya. Suhul, ya. Tattakhiduna min suhuliha min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyuta Ya, fadhkuru ala illahi wa ala Allahi. oh ya ada ayat fadhkuru ala Allahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ya, mungkin target terendah kita itu misalnya nggak lancar kan paling nggak familiar aja dengan ayat itu dan tahu maksudnya udah gitu aja. Ya kan? Kalau misalnya kita ekspektasinya terlalu, aduh sulit banget menghafal misalnya gitu ya. Udah pokoknya mungkin target minimumnya adalah kita familiar dengan ayat itu dan paham. Udah gitu aja mungkin. Oke, lanjut Mbak Rina. Apa ya, teacher? Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Bagus Mbak Rina, silakan Mbak Nono. Selalu deh perfect. Iya, Rina cepet banget sih hafalnya. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna jibal ya. Wa tanhitunal jibala buyuta. Ya. Terus fadhkuru ala Allahi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Oke, bagus Mbak Non. Masih mikir. Masih mikir artinya. Oke, silakan Mbak Dini. Ayo cobain. Lupa depannya apa? Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min subuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyuta. Fa ya?
Fazkur ya. Fazkuru ala Allahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Oke, enggak apa-apa. Sekali pertemuan satu ayat enggak apa-apa lah ya. Udah panjang-panjang. Ini kan ayatnya panjang. Lemot-lemot nih, teacher. Panjang, teacher. Lemot. Satu ayat enggak apa-apa. Panjang soalnya. Kalau dulu kan cuman wa idza maritu fa huwa yasfin gitu kan, udah satu ayat. Sekarang satu ayatnya berkata-kata, banyak kata. Oke. Nah, sekarang mau di-share Mbak itu, Mbak, lanjut tadaburnya, Mbak. Teacher, aku mau coba. Oh, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Bagus. Ini Mbak Desi itu juga. Masya Allah. Makanya sayang kalau Mbak Desi nggak masuk. Iya, teacher. Semangat, teacher. Oke, baik. Silakan Mbak Novi di-sharekan itunya. Teacher, maaf izin off cam ya, mau sambil jalan. Ya, boleh. Halaman berapa ya? Sekarang lanjut. Kemarin surat apa? Al-Ikhlas sudah ya kemarin. Al-Ikhlas kan terakhirnya 311 kalau nggak salah ya. Al-Ikhlas 311. Bentar, bentar. Nebak-nebak sih. 311 ya, Oma ya? Tebakannya begitu, tapi mungkin salah, maaf. Surat Al-Qadar. Oh, bukan. Masa sampai udah Al-Qadar? Bukan. Masih An-Nasr atau? Kemarin 3, kayaknya Al-Lahab yang 114. terakhir ya. Ah, berarti sekarang An-Nasr, Mbak. An-Nasr sama Al-Kafirun gitu mungkin. Nah, bentar, teacher. Nggak tahu halamannya. Jadi kita scroll dulu. Iya, tadi kok lupa nggak itu ke Mbak Novi. Nah, sebentar. Sampai ke Ini bawah. surat apa nih? Wa uhiya ilaihi. Bukan ya. Duh. Kemarin Mbak Dini kalau nggak salah yang cariin halamannya ya. Lihat kemana gitu. Nah, ini Anas. Anas sudah ya, teacher? Anas kan sudah, Mbak. Sudah Mbak Ana sudah. Anas Lebih Al-Falaq ke sudah atas. ya? Sudah. Terus Al-Lahab juga sudah terakhir kayaknya. Ini surat apa nih? kemarin ini kelas. Kayaknya 340-an gitu ya. Sudah. Bukan 314, 341 kayaknya yang Al-Ikhlas. Iya, Jadi mungkin sudah naik ke atas. betul ke situ Ini kok. Al-Masad. Berarti kita kan ke Al-Masad. atas ya? Ke atas. Ke atas. Amalat al-Fatah. Surat Al-Masad udah. Sekarang berarti Atas lagi Al-Kafirun ya. An-Nasr belum kan, Mbak? Idza Nasrullah. Iya, belum. Belum. Ah, ini ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nasr. An-Nasr itu artinya pertolongan ya. Dia surat Makkiyah. Nah, ini Makkiyah. Adadu ayatiha salasah. Jumlah ayatnya hanya 3.
Nah, surat An-Nasr itu punya beberapa nama, ya. Bisa disebut surat An-Nasr, surat Idza Jaa Nasrullah wal Fath, atau surat At-Taudi'. Taudi' itu artinya wada. Tahu ya artinya wada kan? Perpisahan. Nah, terus kenapa disebut An-Nasr? Li'anna Allah Ta'ala dzakara fis surati nasrata dinihi wa fathihi ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Disebut surat An-Nasr karena Allah menyebut dalam surat tersebut ya, pertolongan agamanya dan penaklukan. Jadi Fatahah itu bisa berarti membuka, menaklukkan, gitu ya, memenangkan, gitu, atau kemenangan atas pada Nabi Muhammad, ya. Jadi disebut An-Nasr karena Allah Dakaro menyebut fi surah dalam surat tersebut nasrota dinihi, pertolongan agamanya, wafat hahu, dan kemenangan agama atau penaklukan ya ala nabihi atas atau pada Nabi Muhammad SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu nama suratnya juga li'anna Allah Ta'ala iftataha surata biha. Karena Allah memulai surat ini dengan kalimat idza jaa nasrullahi wal fath. At-Taudi', nah kenapa dinamakan juga surat At-Taudi' atau surat perpisahan? Lima fiha minal imai ila wada'ihi. Jadi karena dalam surat ini mengandung unsur perpisahan. Jadi ada perpisahan di situ. Kalau nggak salah turunnya itu memang dekat-dekat dengan apa namanya perpisahan Rasulullah. Kalau yang terakhir itu kan yang Al-Maidah berapa itu kan? Surat yang terakhir turun itu kan gimana itu? Ada yang ingat nggak? Ya Allah, kok lupa bunyi ayatnya itu yang di surat Al-Maidah yang Ayat 3 itu, teacher. ayat 3 ya yang al-yauma akmaltu lakum. Ya. Nah, jadi telah aku sempurnakan untuk kalian al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah, ini juga mendekati kayak nanti kita baca. Nah, al-muhawwarur raisi lisurah. Jadi tema pokok dari surat ini adalah dunuwu ajali Rasulillah. Jadi mendekatnya ajal Rasulullah. Ya, jadi udah mendekat dengan ajalnya Rasul, surat ini turun gitu. Oke. Berikutnya, Mbak. Ke bawah tadi nomor 1 belum? Ke atas lagi Mbak Nov. Tadi yang nomor 1 belum. Ini teacher. Ini. Ta'ammalaha ahadul kufari minal ghorbi. Jadi ada seorang peneliti gitu ya. Peneliti barat ahadul kufari minal ghorbi. Jadi melakukan penelitian seorang non muslim dari barat gitu ya. Terhadap surat ini fi asrinal hadir di abad modern ini, ketika dia meneliti surat ini, kemudian
Summa aslama ba'daha. Lalu dia masuk Islam. Qala apa itu? Qala adatul muluki apa ya? Adah itu kan kebiasaan. Kebiasaan raja itu atau penguasa idza tamakkanu fi makhalifihim al-batsha, jika tamakanu itu menempati atau menguasai lah ya, min makhalifihim, musuh-musuhnya, al-batsha, maka biasanya akan disiksa gitu. Akan disiksa. Tetapi di sini Rasulullah, nah ini walfatku walqotlu gitu, jadi disiksa, dibunuh gitu kan. Walakinnallaha ya'muru Muhammadan, tetapi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, idza tamakkana, kalau misalnya memenangkan peperangan gitu ya, atau bisa menguasai suatu kaum atau musuh gitu ya. Ini diperintahkan untuk apa? An yahmadallaha wa yastaghfirahu. Jadi bukannya kita itu eksploitatif pada musuh gitu. Tapi kita diperintahkan ketika bisa menguasai musuh ya, atau memenangkan dalam perang atau dalam apa itu, kita diperintahkan untuk bertahmid kepada Allah. Wa yastaghfirahu, dan juga beristighfar. Wa ka'annahu mudnibun, seakan-akan berbuat dosa itu. Nah, ini saya jadi teringat, kayaknya pernah dengar salah satu atau baca buku atau ceramah gitu ya. Kenapa kita misalnya setelah sholat itu kan hal baik ya, ibadah gitu kan. Tapi selesai itu kita masih diperintahkan untuk istighfar. Setelah sholat kan kita baca istighfar, astagfirullah. Padahal sholat itu amalan baik. Kita habis bermajlis ilmu, kan juga membaca kafaratul majlis, istighfar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik gitu. Padahal itu perbuatan yang tidak mengandung dosa saja kita diperintahkan untuk beristighfar gitu. Itu karena apa? Karena untuk menutupi, maka disebut dengan kafaratul majlis. Kafaroh itu kan menutup ya artinya. Maksudnya barangkali ketika kita melakukan amalan-amalan itu ada hal-hal yang belum sempurna. Baik belum sempurna dalam rukun syaratnya misalnya, atau barangkali juga dari niat kita yang juga belum sempurna. Nah itu, maka kita diperintahkan untuk beristighfar. Begitu juga dengan perintah ini. Jadi kebiasaan orang-orang terdahulu itu, para penguasa, kalau dia menguasai musuhnya, menaklukkan musuhnya, itu nanti dia akan berbuat jahat gitu, akan dibunuh, akan disiksa gitu. Tapi Nabi Muhammad oleh Allah diperintahkan untuk tahmid dan istighfar. Oke, berikutnya Mbak Nov, agak dibesarin atau kayaknya saya yang harus besarin. Oke, terus kalau pakai HP sih bisa. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Umaru yadkhuluni ma'a asyakhi Badrin. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lam yadkhul hadha ma'ana walana abna'un mithlu. Faqala Umar innahu mimman qad alimtum fada'ahum dzata yaumin fa'adkhilni ma'ahum. Jadi ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas itu berarti sepupunya Rasulullah ya. Dia anaknya Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah. Rasulullah punya paman 9 orang. Ada Abbas, ada Hamzah, ada Zubair, ada Abu Lahab, yang namanya diabadikan dalam satu surat Al-Quran, tetapi bukan karena baiknya
ya. Kalau kemarin kan dibahas inilah keadilan Islam. Jadi yang disebutkan namanya dalam Quran itu bukan yang baik-baik aja, bukan yang Ali Imran, bukan yang Imran, bukan yang Maryam, bukan yang nama-nama nabi, tapi Abu Lahab sekalipun yang dia orang kafir yang begitu kuat menentang Rasulullah, namanya juga diabadikan dalam Quran menjadi nama surat gitu. Nah, ini kan kemarin dijelaskan ya, ini menunjukkan keadilan Islam. Nah, si Abbas ini adalah paman Rasulullah, punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Dia banyak meriwayatkan hadis. Nah, dia mengatakan apakah Umar yadkhuluni atau yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Asyakh itu, syaikh itu kan orang tua ya. Orang tua berarti kayak senior gitulah. Nah, jadi Umar bin Khattab itu suatu hari memasukkan atau melibatkan saya gitu di tengah-tengah para senior di perang Badar. Nah, maksudnya prajurit senior lah kira-kira begitu ya. Nah, faka'anna ba'dhum wajada fi nafsi. Nah, karena mereka ini senior, terus Abdullah ini diajak ke tengah-tengah mereka, kan jadi mereka kayak enggan gitu, risih kan menerima anak kecil, kira-kira begitu ya, yang belum senior gitu. Nah, kemudian jadi wajada fi nafsih itu kurang berkenan, begitulah bahasanya ya, kurang suka. Faqala lam yadkhul hadza ma'ana wa lana abna'u mithlu. Jadi mereka ini mengatakan, atau seorang dari mereka mengatakan, lima yadkhulu hadza ma'ana. Ngapain ini anak kecil masuk sama kami? Walana abna'u mithlu. Gitu. Kami nggak punya, nggak ada yang ikut perang ini anak seumuran dia gitu. Kan faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, innahu mimman qad alimtum. Ini adalah orang yang sudah kalian tahu. Maksudnya kalian kan udah tahu ini si Abdullah bin Abbas itu, gitu kata Umar. Nah, lalu fada'ahum dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum. Lalu Umar suatu hari mengundang mereka dan kembali mengajak ya, atau ada khola itu sih artinya memasukkan, tapi kan bukan yang memasukkan barang begitu, maksudnya melibatkan si Abdullah itu tadi. Nah, kemudian faqala ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla. Nah, ketika asyakhu Badrin, para senior Badar tadi diundang oleh Umar, lalu didatangkan lagi si Abdullah bin Abbas. Kemudian Umar bertanya kepada mereka, matakuluna, apa pendapat kalian fi qaulillahi azza wa jalla, dengan firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian mereka menjawab, amarona an nahmadallaha wa nastaghfirahu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk memujinya dan meminta ampun, ya. Jadi membaca hamdalah dan istighfar. Jika apa? Idza nasorona wa fataha alaina. Jika Allah telah menolong kami dan ya memberi pertolongan dan memberi kita jalan untuk bisa menaklukkan musuh kita gitu. Nah, kemudian wasa kata ba'duhum. Lalu sebagian dari mereka itu terdiam. Sakata itu artinya diam. Faqolali. Nah, ini masih kata si Ibnu Abbas tadi. Kemudian Umar berkata kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Nah, apakah pendapatmu juga seperti itu? Wahai Abbas, anaknya Abbas gitu. Nah, kemudian fakultu la. Aku mengatakan tidak. Ya. Kemudian fakultu huwa ajalu Rasulillah.
Lalu aku mengatakan bahwa itu adalah ajal Rasulullah. Maksudnya sudah mendekati ajal, ya. Nah, ayat tersebut adalah ajal Rasulullah. Faqala Umar, lalu Umar berkata, la a'lamu minha illa ma taqulu. Aku tidak mengetahui tentang apa ya surat itu tadi, illa ma taqul, kecuali apa yang kamu katakan tadi. Nah, jadi intinya karena Quran itu kan turun mesti sebagian ya, tidak semua ya. Itu kan ada latar belakang turunnya ayat. Nah, sehingga itu tadi yang versi Abdullah bin Abbas. Tetapi Abdullah bin Abbas ini sependek yang saya kaji, hampir semua hadisnya, riwayatan hadisnya maupun tafsirnya itu bisa diterima karena dia sejak kecil itu selalu mengikuti kajian Rasulullah, selalu ikut di majelis Rasul. Jadi ini tadi ketika Asyahu Badrin, senior Badar tadi mengatakan kita ini diperintahkan untuk beristighfar dan bertahmid, gitu kan. Nah, itu makna lain dari ayat ini adalah kita diperintahkan begitu, tetapi ada juga versi lain yang menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan dekatnya ajal Rasulullah. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi, Abdullah bin Abbas, ya. Nah, kemudian yang ketiga, penjelasan di sini, Jama'allahu ta'ala, Allah mengumpulkan bainan nasri, di antara kata an-nasr wal fath dan kata al-fath, fi hadhihi surah al-mubarakah, dalam surat ini, ya, ma'anna nabiyya kana yajidun nasra faqat. Meskipun ma'anna itu artinya meskipun, terkadang Rasul itu hanya mendapatkan pertolongan saja, ya. Maksudnya dapat pertolongan itu misalnya dalam suatu peperangan kan pernah juga kalah tuh, atau maksudnya tidak sampai bisa menaklukkan begitu. Jadi dapat pertolongan Allah saja, tetapi tidak sampai bisa mengalahkan atau menaklukkan, misalnya kan. Nah, seperti yang terjadi di perang Badar, ini disebutkan di sini. Ahyanan, kadang-kadang. Ma'anan nabiya, meskipun nabi, karena yajidun nasra faqat, hanya mendapatkan pertolongan saja ahyanan. Kadang-kadang kaghazwati badrin, seperti perang Badar. Wa kana yajidul fatha faqat, atau terkadang hanya mendapatkan penaklukan saja. Kan? Nah, seperti apa ini? Ka'ijla'i banin Nazir. Seperti ketika mengusir, mungkin ya ijla itu, mengusir atau ini Bani Nazir dari perkampungan mereka gitu. Nah, jadi itu Rasul bisa mengalah, apa istilahnya, menaklukkan itu tadi. Amma Fathu Makkah, adapun yang dimaksud dalam surat ini adalah Fathu Makkah. Wahwal maksud fi hadhihi surah, ini yang dimaksudkan. Jadi idza ja'a nasrullahi wal fath di situ adalah Fathu Makkah. Faqad jama'a Allahu lahul amrayn, Allah mengumpulkan dua hal, an-nasru wal fathu. Allah memberikan pertolongan, juga Rasul bisa menaklukkan. Fallahu lakal hamdu, fallahumma lakal hamdu. Maka hendaknya Rasul itu bertahmid, ya, mengucapkan alhamdulillah dan istighfar. Nah, kalau kita memang membaca tafsir atau tadabbur ayat, itu memang tidak bisa dipisahkan dengan mengkaji sejarah. Maka di sini kalau misalnya bahas soal Fathu Mekah, itu kita harus juga belajar sejarahnya, kapan terjadinya Fathu Mekah gitu ya. Itu nanti ada perjanjian Hudaibiyah, ada Baiat Aqobah,
Itu kalau yang sempat baca cerita sejarah Rasul, jadi sirah Rasul ya. Misalnya dari lahir sampai kemudian diutus menjadi nabi usia 40 tahun, kemudian berapa tahun kemudian setahun 2 tahun menyebarkan Islam di Mekah, tidak mendapatkan penerimaan yang baik dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya sebagian harus hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ya, ke Afrika. Setelah itu yang di Afrika, Ethiopia balik ke Mekah. Akhirnya diperintahkan lagi untuk hijrah ke Madinah. Sebelum itu orang-orang Madinah datang dulu ke Mekah. Ada kira-kira 72 orang. Tapi sebelum itu ada belasan orang. Belasan orang datang dulu untuk berbaiat kepada Rasulullah. Untuk masuk Islam. Di antara mereka itu ada 2 orang perempuan ya. Itu yang pertama atau yang kedua saya agak lupa. Pokoknya baiat Aqabah itu juga ada berkali-kali kayaknya, ada baiat Aqabah pertama, ada yang kedua, baru kemudian turun perintah untuk hijrah ke Madinah. Nah, nanti kemudian di Madinah itu bagaimana Rasulullah membangun peradaban Madinah ya, yang awalnya bernama Yasrib, kemudian diganti menjadi Madinah. Nah, tapi ini nanti ada penjelasan lain sih kalau sampai ke sana. Untuk terkait dengan Fathu Makkah itu. Ketika nanti Rasul berapa tahun di Madinah, kemudian rindu untuk datang ke Makkah, ya. Ketika di Mekah baru di tengah jalan udah dicegat. Dicegat itu di apa ya? Udah inilah, pokoknya udah ada utusan dari Mekah yang melarang rombongan Rasulullah untuk masuk. Akhirnya nanti ada perjanjian, misalnya tahun ini belum boleh masuk ke Mekah, bolehnya tahun depan. Padahal itu Rasul tidak bermaksud untuk perang, cuman pingin mengunjungi aja, pingin umroh gitu kan, rindu kampung halaman. Itu di tengah jalan udah utusan dari Mekah itu udah datang utusan untuk melarang. Ya, lalu nanti ada Utsman bin Affan yang diutus ke Mekah untuk berdiplomasi. Lalu nanti dibuat kesepakatan, misalnya selama berapa tahun jangan ada pertumpahan darah antara Muslim dengan kafir Quraisy, misalnya dengan kafir Mekah. Akhirnya mereka mengkhianati perjanjian itu. Nah, jadi ada rentetan peristiwa terkait dengan Fathu Makkah ini. Itu, tapi mungkin lain waktu nanti kalau saya agak longgar saya jelaskan. Ini saya buru-buru mau keluar. Mungkin sampai sini dulu ya, Mbak, nanti dilancarkan lagi. Tadi coba saya saya baca lagi yang terakhir ayat tadi di surat Al-A'raf tadi ya, supaya tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Shadaqallahul azim. Oke, kita tutup dengan kafaratul majlis dan al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi teacher. wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Semoga tetap sehat, manfaat, berkah.
juga semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.